NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat di sekitaran sekeliling sirkuit MotoGP Mandalika. Baik kita akan melihat bukit-bukit ataupun nanti kita akan melihat pantai Serenting ya. Dan kita awali saja video ini dari sayap tunnel yang pertama, tepatnya di sayap tunnel sebelah kiri. Dan untuk tunnel yang pertama ini nanti akan terhubung dengan tunnel yang kedua. Dan kita lihat di ujung sayap kanan, untuk sayap kanan tunnel yang pertama di sini sudah dihamparkan subbase ya. Dan sudah persiapan di sini juga sedang dilakukan pengerjaan untuk penghamparan dan perataan subbase yang nantinya ini akan dilakukan pengaspalan. Dan jalan ini nantinya akan terhubung dengan tunnel yang kedua. Dan sebelum tunnel yang kedua melewati zona tengah sirkuit ya, dimana di sini ada pembangunan drainase, kemudian juga pembangunan jalan. Ke sebelah kiri jalan yang ada di depan ini terhubung dengan tikungan yang keempat. Sementara untuk yang lurus ke sana akan terhubung dengan tunnel yang kedua, dan ke sebelah kanan akan terhubung ke tikungan yang ke-13. Dan kita lihat di sini sudah dilakukan pengaspalan. Kemudian di sini sedang dilakukan pemasangan di bagian pinggir lintasan atau di bagian pinggir jalan, tepatnya di bagian trotoarnya ya. Kemudian yang kita lihat di depan adalah bangunan-bangunan warga yang masih berdiri dan cukup banyak sekali di sini, belum di relokasi ya. Dan nanti ini akan steril, akan bersih setelah nanti direlokasi. Kemudian akan dibangun badan jalan yang menghubungkan ke tunnel yang kedua. Dan inilah tunnel yang kedua sahabat, yang mempunyai panjang 117,77 meter ini, lebar 12 meter dan ketinggian 7 meter. Dan kita lihat, dan ini adalah ujung dari tunnel yang kedua. Dan nantinya ini akan dibuatkan badan jalan yang menghubungkan antara tunnel dengan pantai yang ada di depan. Sementara di sisi kiri pun juga di sini sudah dilakukan pembuatan badan jalan yang nantinya jalan ini akan menuju ke pantai. Dan pantai yang ada di depan itu adalah merupakan pantai Serenting sahabat. Kemudian di sisi kiri dan di sisi kanan badan jalan ini nantinya menurut kabar akan dibuatkan lahan parkir ya. Dan kita akan mencoba untuk menelusuri pantai. Jadi cukup indah sekali sahabat. Jadi inilah keunikan sirkuit MotoGP Mandalika yang mudah-mudahan bisa menarik ya, menarik para wisatawan, baik wisatawan domestik atau lokal maupun wisatawan asing. Jadi selain kita bisa menikmati balapan, nanti kita akan menikmati juga pantai yang cukup indah sekali. Dan inilah pantai Serenting sahabat, dimana di depannya ada bukit-bukit yang cukup indah sekali. Dan kita dari bukit ini bisa melihat ke berbagai pantai yang berada di sini, terutama pantai Serenting di sini, kemudian juga pantai yang berada di depan. Untuk para sahabat yang ingin menikmati pantai ini, bersiap-siap ya, sekalian nanti kita bareng-bareng nonton balapan MotoGP di sirkuit MotoGP kebanggaan kita, yaitu Mandalika International Street Circuit atau Mandalika International Circuit. Kemudian di sini pun sudah dibangunkan jalan sahabat, kita lihat di bawah ya. Jadi berbagai jalan nantinya, berbagai akses menuju pantai. Kemudian sebaliknya juga dari pantai menuju sirkuit sudah dilakukan pembenahan atau pembangunan badan jalan
yang nantinya sama akan dilakukan pengaspalan, seperti jalan bypass Mandalika paket 1, paket 2 dan juga paket 3 nanti akan terhubung ke sirkuit MotoGP Mandalika. Dan pada kesempatan ini atau sekarang masih dalam proses tahap finishing atau pembangunan ya, yang sebentar lagi akan selesai. Jadi bisa sahabat saksikan di sini, cukup indah sekali di bawah bukit ya, jalan yang berliku, dan nantinya jalan itu akan dilakukan pengaspalan. Dan terlihat dari kejauhan di sana adalah merupakan jalan bypass Mandalika ya, paket 1, paket 2, paket 3 yang nantinya akan terhubung dengan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan bila sahabat nanti datang ke Mandalika atau ke sirkuit Mandalika, bisa sahabat datang ke sini ya, berkeliling-keliling di sini, mungkin menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ya, baik yang membawa kendaraan sendiri maupun ada jasa penyewaan kendaraan di sini. Dan bisa sahabat saksikan cukup indah sekali bukan? Badan jalan yang setengah melingkari bukit-bukit ya, dan jalan ini adalah merupakan jalan akses menuju atau dari sirkuit ya, baik dari sirkuit ke pantai maupun dari pantai ke sirkuit. Jadi sirkuit MotoGP Mandalika ini sahabat dibangun di KEK ya, atau kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi kawasan ekonomi khusus ini adalah merupakan tempat yang istimewa yang dipilih oleh pemerintah untuk membangun mega proyek setelah sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi bukit-bukit yang ada di sini menambah keindahan sirkuit Mandalika. Dan diantaranya ada bukit-bukit yang ada di dalam sirkuit, terutama yang sering kita lihat ya, yaitu di sebelah kanan tikungan ke-9, ke-10 dan juga tikungan yang ke-11. Jadi nanti bukit-bukit, terutama bukit yang berada di sebelah kiri tikungan yang pertama, yang sekarang sudah dilakukan penanaman bougainville atau bunga kertas ya, yang sudah berkembang atau berbunga. Dan menurut rencana akan ada 40.000 bibit yang akan ditanam, namun sampai saat ini baru ada 5.000 bibit yang sudah dilakukan penanaman. Dan bisa sahabat saksikan dari sini ya, sudah terlihat di depan adalah merupakan sirkuit MotoGP Mandalika. Cukup indah sekali. Dan keunikan yang ada di sirkuit ini, selain dibangun di tepi pantai, juga dikelilingi oleh bukit-bukit yang cukup indah yang bisa kita lihat dari sini. Dan kawasan ekonomi khusus Mandalika ini termasuk dari 5 KSPN sahabat, atau kawasan strategis pariwisata nasional ya, yang begitu diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi kelima KSPN tersebut diantaranya ada ya Danau Toba, kemudian Borobudur, Labuan Bajo, dan Manado Likupang Bitung. Itu yang termasuk dari KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional. Dan dari sini kita lihat ya lahan parkir dari kejauhan yang berwarna putih, kemudian juga trek lurus kelihatan, dan untuk tikungan yang pertama pun sudah kelihatan karena memang kita melihat dari kejauhan dan dari ketinggian. Jadi sepertinya kecil sekali sahabat ya, kecil sekali kelihatannya. Bisa sahabat perhatikan dari sisi kiri hingga sisi kanan, bahkan pandangan kita luas ke depan ke pantai. Di sana kita lihat yang berwarna putih ya,
ombak di sana, kemudian juga warna airnya yang begitu indah, warna biru. Dan di sebelah kiri, kita lihat di sebelah kiri tikungan yang pertama ya, di sana sudah diratakan. Dan kita lihat juga pembangunan tribun VIP yang cukup kecil sekali dari sini, sahabat, bisa kita lihat ya, karena memang kita dari ketinggian dan masih jauh. Ini kita masih jauh, dan kita akan coba untuk mendekat ya ke bagian sisi kiri dari trek lurus ataupun ke bagian sisi kiri tikungan yang pertama. Nah, seperti inilah sahabat suasana di sekeliling sirkuit MotoGP Mandalika, baik bukit-bukit maupun pantai-pantai yang sudah kita lewati tadi. Mudah-mudahan doa kita untuk sirkuit Mandalika adalah doa yang terbaik, yaitu selesai tepat pada waktunya, sehingga untuk gelaran WSBK atau Superbike yang lebih dekat ya, bulan November nanti, mudah-mudahan bisa diselenggarakan di sini dan bisa ada penonton ya. Dan menurut kabar ada penonton, tetapi tetap dibatasi, dan menurut kabar hanya diperbolehkan 25.000 penonton saja. Namun untuk gelaran balapan MotoGP nanti masih ada waktu, yaitu di awal tahun 2022. Mungkin nanti akan penontonnya akan full ya, jadi bebas, tidak dibatasi. Dan mudah-mudahan kita untuk perdana MotoGP di sirkuit Mandalika kita bisa menyaksikan secara live atau langsung di sirkuit MotoGP kebanggaan kita. Dan walaupun kita tidak bisa datang ke sini, kita masih bisa menyaksikan di layar kaca atau di televisi ya, yang mana untuk sirkuit Mandalika nanti akan dipakai gelaran balapan MotoGP yang ditayangkan di Trans 7 seperti biasa yang kita tonton ya. Baik, sampai disinilah sahabat untuk narasinya. Silahkan sahabat saksikan hingga video ini berakhir ya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, terutama di dalam menyampaikan isi narasi di sini yang mungkin ada kekeliruan ya. Kemudian juga cara penyampaiannya yang mungkin tidak berkenan di hati sahabat semua, untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita nanti di sore hari ya akan melihat lagi progres pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Tentunya apa saja yang akan dilakukan atau dikerjakan untuk hari ini, dan masih tetap untuk penyempurnaan area curb atau pengecoran area curb, dan juga di bagian sisi kiri race control, yaitu untuk pengaspalan jalan yang menuju ke area race control dan juga ke area medical center. Kemudian untuk perapihan area gravel ya yang terus dilakukan. Kemudian untuk pembuatan badan jalan di tengah sirkuit yang menuju ke panel yang kedua, tepatnya di ujung sayap kanan panel yang pertama. Baik, selamat pagi menjelang siang sahabat, selamat beraktivitas, dan semoga di hari ini kita selalu diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan, dan dimudahkan rezekinya. Akhirnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.